الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل قلبي وسدد لساني بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، para ahibbail kiram, para asatidz al-amajid, para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat yang hadir di malam hari ini, yang saya muliakan juga saya ta'zimi, saya hormati, wabil khusus Al-Habib Idrus Al-Aidrus, Al-Habib Saleh Al-Aidrus, dan para habaib. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam umurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sehat jasmani dan rohaninya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan mereka teguh berjalan dengan jalan datuknya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa para guru kita yang hadir di malam hari ini, yang saya hormati juga saya ta'zimi. Begitu banyak guru-guru kita yang hadir di malam hari ini, yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan karena Al-Fakir tidak hafal nama-namanya, akan tapi tidak mengurangkan rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mulia yang Al-Fakir hormat para guru-guru kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesehatan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistiqamahan untuk selalu berjalan dengan jalan Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan mereka imannya, selalu berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitupun para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah kita duduk bersama, kita bacakan daripada sirahnya baginda Rasulullah, kita duduk bersama para habaib, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam syairnya, beliau menyatakan cinta kepada orang-orang ahli baitnya Rasulullah wa ahli baiti Rasulullah mutahharun mahabbatuhu mafruḍatun kal mawaddati humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim wa murrafuhu akrim biha min wirafatih. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyatakan dalam syairnya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang suci, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa. Allah menginginkan kepada ahlul baitnya Nabi untuk suci. Makanya itu karena kesuciannya, karena darahnya yang bersama baginda Nabi, mahabbatuhu mafruḍatun kal mawaddati. Cinta kepada ahlul bait itu suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dalam hadis Nabi nyatakan, ahibbullah lima yarzuqu bihi min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah karena Allah memberi begitu nikmat yang besar kepada kita. Cintai Allah. Kenapa? Karena Allah begitu besar memberi nikmat kepada kita. Paling a'zamun ni'am, yaitu nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita sekarang, ya ikhwan. Luar biasa, kita lahir, kita dalam keadaan lahir, bayi sudah dalam keadaan Islam. Berapa banyak orang-orang di luar sana, mereka begitu panjang umurnya tapi belum Allah bukakan hidayah Islamnya mereka. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana, mereka pintar dalam kitab-kitab mereka, mereka sarjana, mereka lulusan kuliah yang tinggi, fakultas
nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat al-iman, al-Islam. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, ini adalah a'zamul ni'am. Ini adalah paling besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun yang lain jangan kita bahas ya ikhwan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kita diberikan nyawa, kita masih diberikan bisa hidup sekarang. Oleh karena itu cintai Allah, karena Allah telah memberi nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan Nabi nyatakan wa ahibbuni li hubbillah, cintai aku sebagaimana kalian cinta kepada Allah. Antum semua cinta kepada Allah, tapi kamu tidak cinta kepada Nabi. Belum dikatakan cintanya kamu sempurna ya ikhwan. Orang cinta kepada Nabi kewajiban. Makanya iman seorang ketika mereka cinta kepada Allah, juga mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang bertolak belakang, mereka nyatakan kami hanya cinta kepada Allah, tapi kami tidak cinta kepada Muhammad SAW, maka orang tersebut belum dikatakan iman ya ikhwan. Nabi nyatakan ahibbuni. Dalam bahasa Arab kalau ada sudah fi'lul amr, fi'il yang menunjukkan arti perkara yang perintah sudah, maka menurut dalam pemahaman yaitu menunjukkan alal wujub. Seperti ini Nabi nyatakan cintai aku, perintah dari Nabi, berarti menunjukkan atas kewajiban artinya ikhwan. Oleh karena itu cintai Nabi sebagaimana kamu cinta kepada Allah. Dan dinyatakan juga Nabi SAW wa ahibbu li hubbillah wa ahibbu ahla baiti. Cintai keluargaku, cintai ahlul baitku sebagaimana kalian cinta kepadaku. Cinta kepada ahlul bait adalah suatu kewajiban juga yang Allah wajibkan. Makanya Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadisnya yang lain, mathalul ahla baiti kamathalil safinatin nuh. Permisalan daripada ahlul baitku, permisalan daripada habaib, itu semisalan seperti safinatin nuh, seperti kapalnya, bahterahnya daripada Nabi Nuh alaihi salam. Man raqibaha najah wa man khalafaha gharq. Orang kalau naik ke bahterahnya Nabi Nuh di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, maka mereka akan selamat dari tenggelam yang Allah azab di daerah daripada masa umat Nabi Nuh. Berapa banyak orang-orang di zaman Nabi Nuh mereka ikut tenggelam. Kenapa? Karena mereka tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh sudah perintahkan untuk naik ke bahteranya supaya bisa selamat dari azab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Begitupun ahlul bait diadakan di muka bumi ini, ikhwan. Begitupun keluarganya Nabi Muhammad Allah taruh di muka bumi ini, itu umpama seperti safinah Nuh. Siapa orang yang mengikuti ahlul bait insya Allah selamat, dan siapa orang yang menentang ahlul bait, membenci ahlul bait Nabi, maka mereka akan tenggelam ya ikhwan, tenggelam dalam keadaan mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita duduk bersama ahlul bait, moga kita doakan habaibnya panjang umur. Insyaallah moga di daerah ini diperbanyakkan habaibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat jami'an rahimahumullah. Tidak panjang lebar kita mengikuti tema daripada malam ini, yaitu Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair Al-Burdah, Al-Imam Musiri beliau menyatakan bahwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban badirun nasabi munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Seandainya ada orang dicintai karena sebab ketampanannya ya ikhwan, maka tidak ada yang layak kita cintai melainkan Nabi Muhammad SAW.
Seandainya seseorang itu dicintai karena parasnya yang begitu indah ya ikhwani, maka tidak ada yang layak kita cintai melainkan baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya seseorang itu dicintai karena sebab akhlaknya ya ikhwan, tidak ada orang yang begitu indah akhlaknya melebihi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Al-Imam Busiri beliau menyatakan Nabi Muhammad adalah orang yang sempurna zahir dan batinnya beliau, dan beliau adalah orang yang bersih. Tidak ada satupun orang yang meniru daripada ketampanan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul yang terkenal dengan ketampanannya, seorang Nabi Yusuf alaihissalam yang di dalam Al-Quran dinas surah khusus yaitu suratul Yusuf, yang mana menceritakan ketampanan baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, dengan keindahan wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ibu angkatnya Nabi Yusuf bernama Zulaikha yang ngurus Nabi Yusuf, sehingga dikisahkan Al-Mar'atul Azizah. Di dalam kitab tafsir dikisahkan Al-Mar'atul Azizah. Zulaikha adalah seorang perempuan yang terpandang, perempuan yang terhormat. Akan tapi dia pernah suatu hari, karena sebab tidak tahan dengan keindahan Nabi Yusuf, karena tidak kuat dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, maka dalam Al-Quran dinyatakan di situ Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil oleh Zulaikha, sampai Zulaikha menyatakan wa qalat haytalak ya Yusuf, kemana engkau wahai Yusuf? Diajak Nabi Yusuf ke tempat yang sepi, mau dilakukan suatu yang tidak senonoh kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mau melakukan suatu tindakan yang tidak diridhai oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kita lihat ya ikhwan, apakah Nabi Yusuf mau melakukan suatu tidak senonoh kepada Zulaikha? Apakah Nabi Yusuf alaihissalam saat itu berkeinginan untuk melakukan suatu perkara yang tidak diridhai oleh Allah? Beda kalau kita ya ikhwan. Kalau kita ada perempuan yang cantik manggil kita, perempuan yang luar biasa indah mukanya, pasti kita mau. Tapi Nabi Yusuf beliau menyatakan, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsan mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Apa jawaban Nabi Yusuf kepada Zulaikha? Tidak mau aku, kata Yusuf. Aku tidak mau melakukan sesuatu yang tidak senonoh, karena Tuhan, karena Tuanku sudah luar biasa melawatku dari kecil, karena Tuanku sudah luar biasa mendidikku dari kecil, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak mungkin dia beruntung ya ikhwan, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketika Nabi Yusuf menolak tawaran dari Zulaikha, maka kabar tersebar di daerah tersebut bahwasanya ibu angkat dari Nabi Yusuf, Zulaikha, ingin melakukan suatu tidak senonoh pada anak angkatnya sendiri. Zulaikha habis dibully habis-habisan di zamannya, dihabis-habisin oleh perempuan-perempuan sahabat-sahabatnya di zamannya, sehingga Zulaikha saat itu dengan rasa malu beliau menyatakan, oh tidak bisa aku sendiri yang nafsu kepada Yusuf, tidak bisa aku sendiri yang berkeinginan kepada Yusuf. Mereka akan kuajak nanti suatu saat, kata Zulaikha, mereka akan aku undang ke rumah dan kupertontonkan Yusuf di hadapan mereka. Maka singkat cerita, dalam Al-Quran akhirnya di situ Zulaikha tidak terima dibully dengan luar biasanya. Dia undang itu perempuan-perempuan yang ngebully Zulaikha.
diundang, diajak makan, dijamu makanan yang luar biasa. Namanya aja istrinya raja, makanannya luar biasa itu. Setelah makan, perempuan-perempuan yang biasa ngebully Zulaikha, di situ diajak cuci mulut dengan dikasih satu-satu buah apel ya ikhwan. Setelah dikasih satu buah apel, dikasih satu pisau. Setiap perempuan itu memegang satu pisau dan satu apel. Nah, di sini ketika mereka sudah memegang pisau dan apel, maka di situ Zulaikha memerintahkan Nabi Yusuf untuk keluar menghadap masuk ke dalam ruangan tersebut. Memasuki ruangan yang penuh dengan perempuan-perempuan yang biasa membuli Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf masuk di dalam ruangan tersebut, di situ Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim." Ketika Nabi Yusuf masuk ke ruangan perempuan-perempuan tersebut, maka di situ perempuan-perempuan tersebut takjub, tercengang mereka melihat keindahan wajahnya Nabi Yusuf. Terdiam mereka melihat wajahnya Nabi Yusuf dengan keindahan ketampanan wajah Nabi Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna. Perempuan-perempuan itu ketika dia tercengang melihat wajahnya Nabi Yusuf, mereka tidak terasa yang dipotong bukan apel tapi jari mereka sendiri ya ikhwan. Kenapa? Karena keindahan wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketampanan daripada wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga saat itu mereka nyatakan qulna hasya lillah ma hadza bashar. Perempuan-perempuan yang biasa ngebully Zulaikha, mereka nyatakan subhanallah, luar biasa, ini bukan manusia katanya. Ma hadza bashar, Yusuf ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini bukan manusia, malaikat, ini malaikat yang Allah utus di muka bumi. Tak ada manusia setampan seperti ini. Tak ada manusia seindah seperti Yusuf alaihissalam. Sampai perempuan menyatakan ini malaikat yang Allah utus di muka bumi ya ikhwan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa fi riwayat yang mana dikisahkan oleh sebagian ulama menyatakan Nabi Yusuf diberi ketampanan setengah ketampanan ya ikhwan. Kalau dari 100% Nabi Yusuf diberikan 50%, sedangkan Nabi Muhammad diberikan 100% ketampanannya ya ikhwan. Oleh karena itu Al-Imam Busiri menyatakan munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Tak ada yang serupa kepada Nabi ketampanannya, bahkan Nabi Yusuf pun kalah dengan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ya ikhwan, kenapa dengan ketampanan Nabi Muhammad, dengan keindahan wajahnya Nabi Muhammad, perempuan-perempuan di masanya Nabi Muhammad tidak mengejar Nabi Muhammad seperti perempuan zamannya Nabi Yusuf alaihissalam? Al-ulama mereka menyebutkan dalam kitabnya, sebagian ulama menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya Nabi Yusuf aqtallahu al-jamal aqtallahu Yusuf jamal wa aqtallahu nabiyana Muhammad al-jamal wal jalal. Kenapa perempuan di masanya Nabi Muhammad tidak ada yang mengejar Nabi Muhammad, tidak tergila-gila kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang melakukan tindakan tidak senonoh kepada Nabi Muhammad SAW? Sebagian ulama menyatakan bahwasanya Nabi Yusuf, beliau hanya diberikan Allah ketampanan ya ikhwan. Beliau cuma diberikan Allah paras yang begitu indah, tapi tidak diberikan al-jalal. Sedangkan Nabi Muhammad, beliau diberikan dua oleh Allah. Pertama, Nabi Muhammad diberikan keindahan dalam wajahnya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diberikan al-jalal, ay al-wagar. Nabi Muhammad diberikan keindahan ketampanan, beserta Nabi Muhammad diberikan wibawa ya ikhwan. Makanya
Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau pertama kali melihat Nabi, orang kalau pertama kali baru melihat Nabi Muhammad SAW, mereka akan takut, mereka akan segan dengan wibawanya Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau sudah kumpul sama Nabi Muhammad, sudah duduk sama Nabi Muhammad, sudah banyak mencatat hadisnya Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perempuan-perempuan di masa Nabi Muhammad tidak ada yang berani melakukan suatu tindakan tidak senonoh kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka pertama kali melihat Nabi langsung gemetar ya. Kenapa? Karena Allah berikan Nabi kekhususan, yaitu al-jalal wal-mukarram, kehormatan atau wibawa ya. Masyaallah, hadirin hadirat jami'an rahimakumullah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyatakan, law ra'ayna ashabul Zulaikha jabinahu sallallahu alaihi wasallam la atharna taqti'al qulub ala aidi. Sayyidatuna Aisyah, beliau pernah menyatakan, seandainya sahabat-sahabat Zulaikha yang memotong tangannya karena sebab melihat keindahan wajahnya Nabi Yusuf, seandainya mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, mereka lihat jabin, keningnya Nabi saja ya. Jangan lihat mukanya Nabi, tapi lihat keningnya Nabi saja, kata Sayyidatuna Aisyah. Maka la atharna taqti'al qulub ala aidi. Yang terpotong bukan jari mereka lagi, melainkan hati mereka ya ikhwan, kata Sayyidatuna Aisyah. Begitu tampannya Nabi, jangan lihat mukanya Nabi, lihat keningnya aja, kata Sayyidatuna Aisyah. Itu perempuan-perempuan di zamannya Zulaikha akan tersakit di hatinya, terseset ya ikhwan. Kenapa? Karena keindahan jabin keningnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kain suratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ini memiliki seorang Nabi Muhammad yang seorang Nabi paling tampan, paling bagus akhlaknya ya ikhwan. Kalau kita mau meniru daripada ketampanannya wajah Nabi, kalau kita mau meniru dengan ketampanan wajah baginda Rasul, maka kita niscaya tidak akan bisa ya ikhwan. Kenapa? Karena ketampanan Nabi, pemberian daripada wajah Nabi itu adalah paling baiknya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam sahabat Nabi Al-Hasan bin Thabit, beliau menyatakan, wa afdalu min kalam taraqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa' khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Al-Imam Hasan bin Thabit, beliau menyatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling indah melainkan engkau ya Rasulullah. Aku tidak pernah melihat orang yang paling afdal, paling indah dalam ucapannya melainkan engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, seakan-akan engkau ini diciptakan bersih dari kecacatan ya Rasulullah. Tidak ada kecacatan sama sekali dalam diri engkau, tidak ada kekurangan sama sekali dalam diri engkau. Mengatakan khuliqta kama tasha', seakan-akan engkau diciptakan sesuai apa yang engkau inginkan ya Rasulullah. Matamu ya Rasulullah itu seakan-akan engkau yang berkeinginan mata yang seperti itu ya Rasulullah. Alismu ya Rasulullah itu seakan-akan engkau berkeinginan sebelum lahir alismu seperti itu ya Rasulullah. Bibirmu ya Rasulullah yang begitu indah, itu seakan-akan engkau berkeinginan dengan bibir tersebut ya Rasulullah. Tapi hakikatnya Allah semua yang menciptakan wajahnya Nabi, Allah semua yang menciptakan anggota tubuhnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah pilih terbaik daripada paling baiknya wajah itu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita mau berusaha seperti apapun, mau operasi plastik seperti apapun,
Tak mungkin bisa kita niru ketampanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita bisa meniru al-khuluq. Kita bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini bukan buat ketampanan. Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini bukan buat elok-elokan wajah. Tapi Nabi nyatakan, Allah nyatakan dalam Al-Quran, walaupun lakum kana ayat ini laqad lakum dalam Al-Quran Allah nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam Al-Quran Allah nyatakan Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini kepada kalian semua itu sebagai panutan, suri tauladan gerak-geriknya, suri tauladan dari ucapannya. Itulah yang harus kamu panuti Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Allah nyatakan, apakah setiap orang yang di muka bumi ini bisa meniru Nabi? Apakah semua orang yang di muka bumi ini bisa meniru akhlaknya Nabi? Allah nyatakan, Allah beri 3 resep supaya kita bisa jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Ketika pertama, liman kana yarjullah, orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan yang lain. Tidak berharap kepada manusia, tidak ada berharap kepada jin. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu banyak orang-orang di luar, mereka pengen meniru Nabi, tapi mereka ibadah bukan ikhlas untuk Allah. Mereka ibadah untuk dipandang bagus oleh manusia. Makanya belum ada uswah dalam diri mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Yarjullah, mereka yang ikhlas mengharap ridhonya Allah. Wal yawmal akhir, mereka juga berharap dengan hari akhir kelak. Bagaimana persiapan mereka untuk memperoleh hari akhir? Apakah mereka sudah mempersiapkan banyak ibadahnya? Apakah mereka sudah memperbanyak sholatnya? Itu yang harus kita hadapi ya ikhwan, supaya kita bisa meniru suri tauladannya Nabi. Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang sudah dijamin diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Sampai beliau menyatakan, ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dijadikan penghibur hidupku yaitu salat, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai dikisahkan dalam kitab Al-Imam Al-Busiri, dalam burdahnya beliau, Nabi adalah seorang Rasul yang kakinya sampai bengkak ya ikhwan, sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dia mulai, setiap malam menghidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah. Nabi yang sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah. Sedangkan kita ya ikhwan, untuk menghadapkan hari akhir kita tidak ada. Kadang sholat 5 waktu kita tinggal ya ikhwan. Maaf, kadang sholat subuh kita kadang tinggal. Kadang sholat asar kita tinggal ya ikhwan. Apa yang mau kita hadapkan nanti kelak di yaumul akhir ya ikhwan? Mau mengandalkan hartanya kita belum. Harta kita tidak bisa membantu. Mau mengandalkan keluarga kita tidak bisa membantu ya ikhwan. Kadang kalanya ada anak nuntut kepada bapaknya di akhirat nanti untuk dimasukkan ke nerakanya Allah. Berapa banyak orang tua yang dipikirkan anaknya bukan urusan akhirat. Berapa banyak orang tua kita yang dipikirkan bukan urusan daripada mereka nanti kelak di akhirat, tapi bagaimana anaknya bisa potensi untuk di dunia ini menjadi orang yang sukses. Akhirat tak peduli anaknya ikhwan. Nih kita yang punya anak ikhwan, kita pikir didik anaknya kita. Kenapa? Suatu saat anaknya kita bakal menuntut kita di akhirat. Ketika kita memperbanyak amal soleh, tapi anak kita tidak pernah kita didik untuk ibadah kepada Allah,
ketika kamu mau masuk surga nanti anaknya berbicara kepada Allah, ya Rabb, aku tidak ridho masuk ayahku masuk ke surga ya Rabb. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendidikku untuk agama yang kau ya Allah. Ini seorang tua, tanggung jawabnya berat. Orang tua tanggung jawabnya besar ya kawan. Oleh karena itu didik anak kita mulai sekarang untuk lebih potensi mengejar akhiratnya, mempersiapkan amal ibadahnya untuk akhirat kelak di hadapan Allah. Kalau seorang anak sudah potensinya lebih utama akhiratnya, maka mereka termasuk uswah yang dia ikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Rasulullah katsiran. Allah nyatakan bisa dijadikan panutan Nabi kapan? Ketika kamu selalu ingat Allah itu banyak setiap saat. Maka pernah suatu hari ulama pernah ditanya, aku tahu kapan Allah ini ingat kepadaku. Sebagian ulama sampai menyatakan seperti itu, aku tahu Allah kapan ingat kepadaku. Aku tahu kapan Allah melihatku. Maka ditanya, bagaimana bisa tahu? Aku tahu Allah mengingatku ketika aku ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah setiap saatnya zikir kepada Allah, kalau sudah setiapnya diingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan menjadi suri tauladan yang mereka ikuti Nabi Muhammad SAW. Tiga ini yang Allah nyatakan. Pertama adalah orang yang ikhlas ibadah karena Allah. Yang kedua, mereka mempersiapkan diri untuk yaumul akhir. Yang ketiga adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Moga-moga kita yang dikumpulkan di malam hari ini dijadikan orang-orang yang selalu senantiasa ingat kepada Allah, dijadikan orang yang selalu menjadikan Nabi panutan nomor satu kita, dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang selalu mengambil hikmah dalam pelajaran hidupnya kita mengikuti Nabi Muhammad, dan jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang selalu dipandang oleh Nabi Muhammad. Dan tak lupa kita yang duduk di malam hari ini, tidaklah kita berdiri melainkan nama-nama kita insya Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan bersama Nabi dan syuhada wa salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.